kita mau cerita supervisi ya. Ini kan tim supervisor yang dituju sekolah. Jadi supervisi itu ada dua. Supervisi akademis yang biasa dan supervisi klinis. Supervisi ini bantuan, bukan pemeriksaan. Bantuan dari seorang yang super gitu. Kan super dan visi kan. Dia pandangannya memang lebih hebat lah ya. Super lah pandangannya ini. Sehingga dia bisa membantu orang. Jadi kok supervisi akademik itu biasanya guru ini ingin meningkatkan kemampuan mengajarnya di bidang apa, di bagian apa gitu. Seperti waktu saya di Panti Budaya gini, Pak, cobalah lihat Pak bagaimana saya melakukan ice breaking, menghidupkan pembelajaran, nah gitu dia. Kalau guru penggerak tahu itu ada guru penggerak sih enggak? Ada kan supervisi klinis ya. Kemarin tugas terakhir itu kan supervisi klinis dengan paradigma berpikir coaching. Nah itulah. Iya, ada masalah yang ingin diselesaikannya. Kemarin kami di SMA 2 Pak Bayu, dia bilang minat belajar siswa lemah. Supervisi ada 3 tahapan. Praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Di praobservasi itulah kita bicara antara supervisor dengan supervisi. Ya, kalau supervisi klinis, supervisinya itu kan cerita inilah masalahku Pak. Nah, tapi kita kalau orangnya itu memang kita kemampuan berpikirnya bagus, kita pakai coaching ya. Kita nggak usah ngajari ya. Jadi menurut kamu macam Pak Bayu kan, dia bilang begini, gimana rupanya nggak puas saya Pak, gini-gini. Nggak puas ini kan ambigu kan. Makanya kita bilang, Pak Bayu beginilah. Kalaulah Pak Bayu bilang nggak puas, berarti Pak Bayu sekarang seperti ini. Yang puas itu seperti ini. Cobalah definisikan yang puas itu apa, gitu dia. Kalau saya Pak puas jika, ceritakannya lah itu. Terus posisi di mana, itu harus pas. Jangan cerita nggak puas. Nggak puas nggak bisa diselesaikan. Dia harus definisikan, rumuskan. Saya sekarang di posisi ini, sementara seharusnya posisi ini. Berarti kita tahu apa yang mau ditingkatkan. Nah, gitu dia. Kita rumuskan. Nah, akhirnya jalan keluarnya dia sendiri yang memilih. Dibuatnya tutor sebaya. Dibaginya lah kelompok ini berdasarkan anak-anak bimbingan ini yang kira-kira mampu gitu. Nggak semua orang pintar mampu jadi tutor ya. Nggak semua orang pintar pandai ngajar. Gitu. Jadi dibuatnya settingannya begitu, dibuatnya lah. Baru saya di dalam lah melihat. Saya melihat itu. Sesudah itu kita pasca observasi, mendiskusikan itu. Jadi kalau praobservasi itu sebaiknya supervisor itu kelihatan mencatat atau mengingat. Jadi supervisinya puas, gini-gini, oh jadi terus beberapa kali bertanya, jadi maksud Bapak yang A gitu. Jadi nampak betul gitu. Baru kita supervisi, baru kita diskusikan sesudah kita observasi. Itu dia langkah-langkah apanya. Supervisi sebenarnya. Memang kali ini saya pikir lebih bagus dipraktikkan. Salah satu dari kita melakukan itu. Saya nggak perlu masuk kelas, tapi rekaman itu aja yang penting. Bapak Ibu rekam dengan HP Ibu, gitu. Nanti dilakukan observasi di sini. Kemudian observasi nggak usah seluruh sampai habis ya. Apa-apa poin yang mau ditangkap tuh kita rekam. Habis itu kemari lagi pas observasi yang melakukan Bapak Ibu dengan guru. Saya di sini untuk diskusi. Itu ada pertanyaan kira-kira? Kait supervisi ini kan sebenarnya guru yang meminta. Cuman pada praktiknya nggak pernah guru meminta untuk disupervisi. Ya. Yang ada guru dipaksa disupervisi. Nah, sehingga kondisi ideal nggak akan kita ketemukan di sana. Iya. Guru pasti akan merasa dicari celah kelemahannya. Padahal kita ingin membantu memberikan semacam wawasan begitu, ya kan, semacam wawasan atau tambahan pengetahuan dari apa yang dilakukan tadi. Nah, supaya tercipta kondisi ideal di mana guru tadi tidak meminta tapi dipaksa, ini bagaimana Pak? Nah, ini kalau ini saya lihat begini, karena kita kepala sekolah dan supervisor ini terletak pada kita. Saya bertanya gini, apakah guru Bapak pernah bercerita tentang permasalahan pembelajarannya kepada kawannya? Pernah. Kenapa pernah? Kenapa sang Bapak enggak? Karena dia tidak memandang Bapak sebagai bantuan. Bukan.
Bukan itu sebenarnya. Dia Jadi, memandang kepala sekolah itu bukan tempatnya curhat. iya, sama. Sehingga dia merasa segan. Sama kan? Artinya tempat curhat itu ada tempat orang yang ingin kita harapkan bantuannya. Kan gitu kan? Kan? Para kepala sekolah ini memang salah satu tugasnya membantu guru menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Itu. Tapi kenapa dia nggak mau ke kita? Nah, kalau dari versi kita ini dari kita memang. Berarti kita selama ini tidak menghadirkan diri sebagai bantuan. Secara teorinya, kepala sekolah itu gajinya dilebihkan dari guru, kerjanya dikurangkan di kelas, untuk menggaji salah satunya membantu guru dalam pembelajaran. Dan ini sebenarnya bukan salah orang, kita jadi kepala sekolah. Kita menghadirkan diri kepada mereka bahwa aku bantuan untuk kamu, aku bantu kamu, gitu sih. Dengan bahasa apa? Bahasa verbal dan bahasa tubuh, sehingga guru percaya ini sebuah bantuan. Izin Pak, saya potong kembali. Satu waktu saya selalu menyampaikan ke kawan-kawan, gimana Bu, ada masalah pembelajaran di kelas. Nah, dalam arti saya menawarkan diri sebagai ini loh, saya siap membantu gitu. Nah, sampai saya katakan, saya berharap Bapak Ibu di kelas jangan stres. Kalau ada masalah yuk cerita kita. Nah, tapi kenyataannya sampai sekarang ya, ada beberapa sih yang mau cerita dengan saya terkait pembelajaran, tapi sebagian besar nggak mau. Saya tanya, kenapa lah Ibu nggak berani cerita? Pak, segan kami cerita sama kepala sekolah, Pak. Itu dia, Pak. Iya. Berarti segan itu karena dibawa-bawa. Jadi salah satunya hari ini yang Bapak tanya itu ini saya lakukan. Bu Siti Hajar kan nggak mungkin minta bantuan saya untuk supervisi. Karena selama ini dia bingung. Bingung. Nggak berani. Saya sudah lakukan di grup kepala sekolah itu begini. Cukup kah? Enggak. Ternyata pas sekolah nggak ada yang mau diskusi. Maka saya datang. Bapak juga begitu. Jangan harapkan orang gitu. Sekarang apakah saya bisa disalahkan? Enggak. Saya udah bagikan supervisi berulang kali. Saya diskusi. Nggak ada kepala sekolah yang mau nanya saya kok. Sekedar itu. Enggak, saya yang datang. Menceritakan sama Bu Siti Hajar bahwa saya pengawas Bu. Supervisi di sini gimana Bu? Biar saya diskusi dengan saya. Supervisi itu bukan saya tanya dia apakah supervisi. Begitu saya tanya apa supervisi habis. Percaya apa nggak Pak? Begitu saya bilang Bu, tugas Ibu kan supervisi. Ngerti apa nggak Ibu supervisi itu? Coba Ibu jelaskan sama saya. Kalau itu saya lakukan Pak, habis. Hancurlah kerja saya itu sia-sia. Maka dia klaim Pak Awal ini cari kesalahan. Sejak itu, kapan saya datang, dianggap ini musuh. Tapi nggak gitu. Saya bilang, Bu, siapa supervisi Bu? Gini. Supervisi itu, Bu. Akhirnya nggak ditanya saya. Ada Ibu tanya saya supervisi apa enggak? Nggak ada kan? Tapi saya bercerita. Bu, supervisi itu Bu, gini. Yang saya lakukan itu Bu, gini. Saya ngomong aja gitu. Berusaha gini. Sehingga Ibu itu memanggil Ibu ini gitu. Kalau enggak, disembunyikan. Karena takut nanti ditanyai, rupanya salah. Kan gitu. Dia kan mau nggak? Mana berani, Pak, tolong. Kalau cuman kalau saya panggil orang tua, gitu dia. Kalau enggak ini kan, gigi kamu ada pengawas, bahaya kan gitu kan. Cuman kalau saya panggil orang tua. Pemahaman saya untuk selama ini sih, supervisi ini ya untuk hanya lapor kepada pengawas Pak, bukan untuk menyelesaikan masalah. Setelah saya sama abang ikut guru penggerak, baru tahu aslinya supervisi yang Bapak bilang ini. Aslinya itu ya, kami ini menyelesaikan tanggung jawab sebuah laporan untuk pengawas, itu aja Pak. Gimana tanggapan Bapak ini? Berarti kami salah tentunya Pak ya. Iya. Saya kan itu nggak boleh saya jawab. Saya bilang salah, nggak bagus. Saya bilang benar, saya bohong, berdosa. Kalau saya Pak sedikit saja, kita kan supervisi ini nggak mesti kepala sekolah ya kan Pak ya. Jadi kita membentuk tim. Jadi untuk tim daripada supervisi ini memang masih punya sedikit kelemahan-kelemahan yang mungkin butuh wejangan ataupun penyemangat dari Bapak itu. Jadi setiap habis observasi itu kan seharusnya kita observasi lagi, menindaklanjuti hasil observasi. Misalnya di kantor atau di mana kepada guru yang sudah diobservasi. Jadi kelemahan kita ini Bapak Ibu tim observasi ini, tim supervisi ini masih enggan Pak. Masih enggan untuk melakukan tindak lanjut itu. Jadi kami mohon wejangan lah dari Bapak bagaimana supaya tim kami ini bisa lebih
semangat untuk melakukan tindak lanjut itu. Ya sebenarnya kan ujung-ujungnya memang ibu juga, ya sebenarnya tugas ibu kan gitu. Tugas ibu gini. Jadi kan seperti ini sebenarnya. Supervisi ini kan datangnya itu dari orang yang mau disupervisi. Orang kirimkan apa bang instrumen supervisi gitu. Nggak ada gitu. Mana tengkar gitu. Mana ada instrumen supervisi? Orang kita aja belum diskusi sama dia gitu. Masa dari rumah bawa instrumen gitu. Terus instrumennya apa gitu? Instrumen itu ada sesudah kita praobservasi lah. Kan di situ disepakati apa yang mau ditingkatkan, apa masalah gitu kan gitu. Itu tulisan. Baru itulah dia. Dan saya ini memang nggak suka sebenarnya ibu manggil kepala wakil itu berhadapan-hadapan dulunya. Ibu kan nggak pernah tengok saya, ibu depan saya juga. Itu udah konfrontasi. Rekaman-rekaman saya nggak kayak gitu, Pak. Duduk sampingan atau muridnya banyak-banyak gitu. Enggak berarti ibu duduk di sini, ibu panggil dia duduk di sini itu sudah apa uranya hampir beda. Kursi ibu kan beda itu. Iya, kursi ibu ada tangannya. Sementara dia nggak tahu begini dia. Apalagi rendah gitu kan, hitam. Kursi kepala sekolah itu kan hitam dan tinggi dia. Itu kan membuat wibawa. Makanya saya kemarin sama murid itu kan di bawah pohon juga. Nggak berhadapan. Dan mereka bicara bebas. Saya kan anggota tim supervisi dari SMA Pak, yang dibentuk oleh kepala sekolah. Jadi saya termasuk dekat dengan anak-anak lah Pak. Jadi ketika kami melakukan supervisi gitu, sebelum melakukan supervisi anak-anak itu mengeluh lah Pak. Artinya pembelajaran guru ini begini, membosankan dan kadang diam saja, monoton dan gitu kan Pak. Tetapi ketika kita jadwalkan supervisi yang sudah kita jadwalkan tertunjuk oleh guru tersebut, pembelajaran dia itu mengasihkan Pak. Metodenya semua dilakukan kan gitu. Ada ice breakingnya, kemudian di dalam itu juga pembelajarannya itu dilakukan metode-metode yang mengenakan kan gitu. Tetapi ketika nggak supervisi kok iya kembali ke setelan awal gitu, membosankan. Jadi itu saya dengarkan itu Pak. Sebagai tim supervisi ini bagaimana Pak? Ya itu udah saya jawab tadi, karena dia berpikir supervisi itu menilai bukan bantuan. Jadi begitu datang supervisor langsung dia perbaiki, bukan bantuan gitu. Kalau masalah itu udah beda dari supervisi ya, beda ya. Masalah itu kita masalahnya. Kalau itu masalahnya kan, kita kan bisa buat observasi mendadak, penilaian kinerja dulu. Ini kan kita anggap supervisi itu penilaian kinerja. Supervisi itu bantuan untuk perbaikan pembelajaran atau meningkatkan kemampuan. Penilaian itu beda, Bu. Itu buat Ibu. Bila perlu jadwal bisa dikasih. Tapi Ibu punya gitu. Dan untuk guru-guru tertentu bisa saja Ibu membuat perlakuan berbeda untuk guru tertentu. Misalnya gini, guru ini mau seminggu itu 3 kali Bu datang. Atau sebulan 3 kali. Yang ini 2 bulan sekali, terserah. Itu kan sesudah Ibu analisis kebutuhannya kan. Kalau yang Ibu bilang itu, dia harus beberapa kali rutin. Sehingga dia tahu bahwa secara acak dia akan disupervisi, jangan buat pengumuman. Itu bukan supervisi. Bukan. Itu penilaian kinerja dia. Jadi bedakanlah Pak, penilaian kinerja dengan supervisi. Penilaian kinerja itu Pak, itu laporan kita untuk melihat kelemahan dia, gitu kan. Nah, itu dia. Itu nggak usah dibocorkan. Supervisi ini bantuan dari kita kepada dia untuk memperbaiki kinerja dia, beda kan gitu.